Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Membangun IKN kabarnya harus membutuhkan 15 sampai 20 tahun. Kenapa seorang Jokowi gerasa gerusu ya? Di bulan Juli katanya mau pindah tapi gagal. Nah, sekarang kita lihat saja dan sudah dirasakan bahwa IKN itu sudah tergesa-gesa, proyek ambisius ya, seorang Jokowi begitu kan. Makanya sekarang sudah dirasakan oleh Jokowi sendiri bahwa membangun IKN harus membutuhkan 15 sampai 20 tahun begitu kan. Kenapa ya membutuhkan seperti itu? Karena kita lihat saja ya tidak semerta-merta ya ini langsung jadi begitu kan ya. Faktor ekonominya bagaimana, terus kemudian dampak kepada masyarakatnya apa begitu kan. Ini kan menurut saya justru ya perkataan Jokowi yang kemarin sudah selesai 8-50% dan sebagainya, tapi pada kenyataannya masih belum selesai begitu. Ruang lingkupnya mereka bagaimana, terus kemudian jalannya bagaimana begitu kan. Ini harus ada di situ ya. Makanya saya menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi nampaknya mencela-mencele begitu kan ya. Mau pindah ini tapi belum selesai. Udahlah, akui aja bahwa IKN sampai hari ini masih belum selesai. Ya, masih belum selesai, membutuhkan waktu begitu kan. Ingat ya, perlu saya garis bawahi. Sampai hari ini saya bukan tidak setuju bahwa ada IKN ya. Sangat setuju sekali dalam jangka panjang. Tapi perlu diingat, kalau ekonomi masyarakatnya masih nuansanya seperti ini, jangan sok-sokanlah membangun inilah, membangun kereta cepat inilah. Ini pernah disinggung oleh seorang Prabowo begitu kan. Yang menjadi prioritas utama adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan, ekonomi, itu yang harus kita perbaiki. Dan sekarang kita lihat saja seorang Jokowi ya mewarisi utang-utang negara begitu kepada seorang Prabowo. Dan itu yang harus kita gali di situ begitu kan. Itu yang seharusnya kita amati betul begitu. Ini menurut saya pribadi sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu terjadi begitu kan ya. Seorang Prabowo sudah mungkin sudah sadar bahwa perlu waktu 15 sampai 20 tahun ya. Menurut kalian IKN lanjut atau mangkrak guys? Ini komentar dari netizen. Mari kita baca ya. Nampaknya IKN ya kalau ini mangkrak jelas menjadi hambalang kedua. Maka dengan anggaran untuk IKN yang tersisa 17 triliun dan belum ada investor asing yang masuk, tinggal menghitung hari aja IKN akan mangkrak. Bisa terjadi ancaman mangkrak yang sangat luar biasa. Dari sisa APBN 17 triliun saja, kita lihat saja investornya. Ini akan menjadi mangkrak di situ. Bisa gagal di situ begitu kan. Nah, pada kenyataannya adalah kita lihat saja realitasnya ke depan bahwa persoalan seperti ini jangan gerasa gerusu. Boleh ya membuat IKN, boleh membangun IKN semegah apapun, tapi pada kenyataannya adalah bahwa ya harus diperhatikan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya masih angka kemiskinannya masih tinggi, terus kemudian ekonominya masih pas-pasan, terus kemudian yang lain begitu kan ya, seperti misalnya kesejahteraan masih belum ada, ya kita perbaiki dulu masyarakatnya, sosialnya diperbaiki. Tapi kalau toh pada hakikatnya mau bangun ini, bangun itu begitu, boleh aja asalkan ada uangnya. Dan ini yang perlu kita garis bawahi di situ begitu kan. Makanya ya dilanjutkan saja, tetapi anggarannya tidak usah jor-joran seperti sebelumnya. Nggak apa-apa jadinya lambat. Yang penting nantinya ya di sebuah kota yang bisa dimanfaatkan untuk pusat pemerintahan dan pemukiman. Dibanding tidak dilanjutkan dan mangkrak, sayang duit yang sudah dipakai. Betul begitu. Buat apa juga begitu kan ya. Kalau tidak dilanjutkan buat apa juga? Mangkrak buat apa juga di situ? Mau menjadikan pusat perekonomian boleh-boleh aja begitu. Tapi secara logika, kalau toh pada akhirnya digunakan pusat perekonomian itu terlalu lebar begitu kan, terlalu luas di situ begitu. Makanya sangat disayangkan kalau memang
proyek ambisius seorang Jokowi di situ bisa mangkrak begitu kan. Itu katanya tidak dibebankan pada APBN, tapi pada kenyataannya adalah dibebankan pada APBN. Nah, apakah omongannya Jokowi mencela-menceleh? Nah, itu yang kita lihat hari ini begitu kan. Ya kalau mungkin seorang Gibran misalnya menjadi presiden 2 periode, ya mungkin 15 tahun, 20 tahun bisa begitu kan. Jangan-jangan pernyataan dari seorang Jokowi 15 sampai 20 tahun ini, ya mungkin ya sudah dipersiapkan untuk Gibran. Apakah seperti itu? Nah bisa lihat saja realitasnya begitu kan. Ya ini Jokowi tegaskan bangun IKN perlu waktu 15 sampai 20 tahun. Presiden Joko Widodo menegaskan ibu kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur akan dibangun dalam jangka waktu panjang. Orang nomor 1 di Indonesia itu juga menyatakan pembangunan ibu kota baru ini butuh dana segar para investor. Jokowi bilang IKN tidak cuma dibangun dalam 2-3 tahun ini saja, namun butuh waktu ya panjang hingga 15-20 tahun lamanya. Kenapa seorang Jokowi masih gerasa gerusu mau pindah ke IKN? Apakah ini sudah dipersiapkan 15 tahun, 20 tahun lagi akan dipersiapkan untuk ya istana seorang Gibran? Dan ini yang perlu kita amati betul di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung pernyataan Jokowi di situ begitu yang kemudian ingin pindah sana sini, apakah hanya sebuah omong doang atau bagaimana begitu kan? Mari kita baca ya. Bahkan IKN itu kan bukan dibangun 2-3 tahun. Ini sebuah hampir besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Bahkan dia mengatakan IKN juga butuh investasi besar untuk membangun di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah katanya akan terus mengundang investor untuk hadir di IKN. Pemerintah ya sendiri fokus adalah membangun infrastruktur besar di IKN saja. Seperti misalnya urusan transportasi hingga pembangunan kawasan kantor pemerintah. Sisanya akan dibangun oleh pihak swasta. Kalau pemerintah kan wajib kita cuma ya dari gedung-gedung pemerintahan istana. Nampaknya seorang Jokowi diambang kebingungan hari ini begitu kan. Setelah didesak sana sini begitu, kenapa IKN tak kunjung selesai? Kenapa IKN dikebut? Kenapa IKN 17 Agustus saja diletakkan di situ begitu? Jangan-jangan nanti 17 Agustus ya tahun depan tidak terjadi di IKN atau tidak dilaksanakan di IKN. Ini perlu pertimbangan di situ, makanya ya jangan lalu kemudian menjadi proyek ambisius, sana sini ambisius begitu kan. Gampang untuk membangun infrastruktur, yang penting ada uangnya. Tapi pikirkan orang yang kemudian memimpin ya setelahnya di situ ya harus mereka punya beban nanggung utang-utang di situ begitu kan. Seperti Prabowo, dan mereka harus punya beban dari warisan dari seorang Jokowi begitu, hutangnya sudah berapa begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam inspirasi bagi kita semua.